1, Kanal Inspirasi. Pak Alex, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Bu. Iya, Pak Alex di mana posisinya pagi ini? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Oke, masih pagi sekali di sana. Bagaimana cuaca di sana? Kalau di ND mendung dari pagi tadi, Pak Alex. Kalau di Jakarta Ya, bagaimana? suasana mendung, agak sedikit mendung, dan biasanya disertai hujan. Tapi biasanya siang-siang begitu. Oke, mudah-mudahan tetap sehat ya di cuaca yang berubah tiba-tiba begitu ya. Baik, terima Bisa kasih. tiba-tiba hujan, tiba-tiba kemudian panas begitu kalau di ND ya. Mudah-mudahan di Jakarta juga aman-aman saja. Pak Alex, ini Baik. menarik terkait dengan kegiatan yang mengambil judul ini Jelajahi Flores 1001 Tikungan. Flores itu brandnya di Jakarta misalnya, di antara para pebalap memang banyak tikungannya begitu ya Pak Alex ya. Iya, betul. Oke, selengkapnya kepada pendengar boleh dijelaskan seperti apa sebenarnya kegiatan jelajah Flores 1001 Tikungan ini Pak Alex? Baik, terima kasih. Ini adalah sebuah touring para penggila motor dan yang dilakukan oleh para legend riders dari Jakarta. Mereka tergabung dalam Legend Riders Club. Mereka itu adalah rally nasional tahun 80-an, 90-an. Ada Pak Cepot, ada Sarwono bersaudara, ada Pak Dido, dan lain-lain. Mereka ini berhasrat untuk ke Flores karena mereka sudah mendengar berita, mendengar kabar, informasi bahwa Flores itu indah, dan mereka membawa misi untuk ikut mempromosikan pariwisata daerah. Selama beberapa tahun terakhir ini, memang tren mereka adalah mencintai Indonesia, mencintai pariwisata Indonesia, karena sebelumnya mereka biasanya suka touring ke luar negeri. Nah, sekarang mereka pilih Indonesia, Nusantara, lalu fokus kali ini, tahun ini adalah Flores. Oke, dalam rencana Pak Alex ini kapan penyelenggaranya? Penyelenggarannya itu akan berlangsung dari tanggal 25 hingga tanggal 29. Itu dimulai dari Larantuka, ujung paling timur, hingga Labuan Bajo, ujung paling barat. Ini historisnya bahwa Flores itu dibentuk ya semacam peradaban seperti itu. Itu Flores itu di ujung timur itu perkembangan peradaban modern. Kita mulai tahu bahwa ada sejarah yang menyebutkan bahwa dari timur lah perkembangan agama Katolik, mulai dari barat itu orang-orang barat yang membawa agama. Lalu Ende itu kita juga mengenal sebagai sebuah kota yang Pancasila, kota toleransi, dan di barat itu peradaban baratnya di Warloka, di Manggarai Barat, itu pusat peradaban ketika zaman-zaman lalu. Itu orang-orang berkumpul dari berbagai macam negara sebenarnya. Itu banyak hal yang mungkin tidak tahu, tapi sebenarnya sejak dulu ada hubungan seperti itu. Nah, juga Muslim masuk dari Manggarai di bagian barat. Nah, makanya kita sebutkan ini sebagai heritage, perjalanan sebuah heritage, untuk kembali kita mencoba menelusuri peradaban ini. Titik-titik peradaban inilah yang perlu kita ketahui, perlu kita kembangkan, kita kelola, dan sangat mungkin menjadi sebuah objek wisata yang menarik, objek wisata historis seperti itu. Oke, Pak Alex, ini berarti apakah 9 kabupaten Flores Lembata ini semua akan disinggahi begitu? Kecuali Lembata itu dari segi teknis memang agak sulit untuk kita. Jadi kami kali ini kita ambil untuk 8 kabupaten ini. Oke, ya jadi 8 kabupaten semuanya Ya. Nanti akan mungkin akan dibagi jatah waktunya untuk menginap begitu atau hanya dilewati saja Pak Alex? Hampir ada 5 tempat yang menginap, 1 tempat yang kita lewati. Ya, Yang menginap itu Larantuka itu karena kesulitan teknis untuk pengangkutan motor. Lalu para riders ini kan pakai pesawat, dan daripada susah-susah lebih baik sudah kita tidak ke Larantuka langsung, tetapi dari Maumere. Nah, mereka akan rally dari Maumere ke Larantuka dulu, baru balik lagi. Lalu Maumere kita nginap, Ende kita nginap, lalu Nagekil kita nginap, Bimbai
Rencananya berjawa kita lewat, tetapi kita akan tetap datangi keliling kota, lalu ke Wolobobo, ke Bena, semua heritage itu kita usahakan untuk kita singgahi. Lalu dorong itu kita akan ada kegiatan penanaman mangrove di sana, sementara memang kita tidak nginap, lalu rute nginap, dan terakhir di Labuan Bajo akan nginap. Ya. Jadi ini kalau menginap itu ada kegiatan apa saja dalam rencananya nanti Pak Alex? Menginap kita itu ada acara semacam ya, kita bersama Bapak Bupati, para Pemda silaturahmi dengan Pemda ya. Siapa saja para orang muda pun kita dialog, kita gala dinner, dan teman-teman ini sangat mengharapkan ada semacam pertunjukan budaya yang bisa memberikan gambaran tentang kultur kita gitu. Sampai dengan pagi ini terdaftar ada berapa yang nanti akan ikut riders? Kalau riders dari Jakarta itu 20, sudah pasti 20. Mereka itu memang terbatas, itu spesial saja mereka itu memang kelompoknya seperti itu. Nanti kita juga membuka kesempatan untuk rider lokal bersama-sama dengan mereka ini. Karena terus terang saja ada di antara riders ini itu memang betul-betul pakar di bidang touring dan pakar di bidang otomotif. Jadi sekaligus mungkin teman-teman daerah bisa belajar dari mereka ini gitu. Jadi sebenarnya ada proses pembelajaran di sini. Pengusaha juga ya mana tahu ada hal-hal tertentu yang sambil jalan bersama para riders ini, teman-teman di daerah juga bisa sedikit ada informasi tentang bagaimana pengelolaan bisnis misalnya. Karena ada di antaranya misalnya yang memang kuliner itu yang namanya Rido, ayam getok itu dia senang akan ke Flores, dan itu saya kira mudah-mudahan teman-teman lokal yang coba belajar bagaimana cara supaya kita meningkatkan kuliner kita gitu. Iya. Dan terakhir Pak Alex, bagaimana kemudian dukungan, kabarnya ini ada dukungan juga dari Kemenparekraf ya, lalu dengan komunikasi dengan pemerintah daerah seperti apa sejauh ini Pak Alex? Oke, baik, terima kasih dengan Parekraf itu memang di sana betul-betul mereka mendukung, karena ini salah satu spot wisata yang perlu didukung, maka beliau di Kementerian Pariwisata mendukung untuk promosi. Jadi mereka mendukung secara real, mereka menyiapkan merchandiser yang bisa dipakai oleh rider, lalu juga oleh para peserta lokal untuk berkeliling sambil menikmati berbagai kekayaan alam dan budaya. Jadi mereka ya seperti biasa dalam pemerintahan itu selalu ada dukungan kebijakan, karena memang ini pariwisata, lalu ada dukungan real, mereka membantu mendukung untuk menyiapkan merchandiser yang bagus-bagus lah begitu. Jadi kalau pemerintah mendukung merchandiser, apakah memang biaya perjalanan ini swadaya diatur sendiri oleh komunitas riders ini Pak Alex? Iya, betul. Jadi ada beberapa komponen biaya itu para rider ya, mereka ya tidak pengusaha besar, tapi rata-rata mereka punya uang, lalu mereka membiayai sendiri perjalanan, mengatasi beberapa komponen biaya yang seperti pesawat, hotel mereka urus sendiri semua segalanya, lalu lain-lainnya kita bersinergi dengan pemerintah lokal, karena mereka ini tamu kita, tamu yang akan membawa banyak hal untuk kita, terutama misalnya menjadi juru bicara kita lah, juru bicara Flores nanti, juru bicara NTT untuk pariwisata, karena melalui mereka lah kita harapkan semakin mengiang tentang potensi pariwisata kita. Jadi makanya kita harapkan Pemda juga ya menjamu mereka sebagai tamu. Itu saja sebetulnya kita inginkan gitu. Baik, terima kasih Pak Alex untuk informasinya. Update rencananya juga kami mohon berbagi informasi dengan RRI Pro 1 agar masyarakat juga yang disinggahi khususnya ya, daerah-daerah yang disinggahi ini juga bisa menyiapkan potensi-potensi unggulan daerahnya, apa saja yang bisa disajikan untuk para riders begitu ya Pak Alex. Baik, terima kasih. Kami sangat siap untuk itu. Terima kasih untuk itu. Baik, terima kasih Pak Alex. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam ke Jakarta Pak Alex, salam sehat. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Berjayalah RRI ND. Terima kasih. Alex Denggal baru saja menyampaikan informasi terkait dengan kegiatan jelajah 1001 tikungan di Flores. Informasi selengkapnya juga Anda bisa saksikan kembali di tayangan YouTube channel RRI ND.
Pro 1, Kanal Inspirasi.